Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Negara kita sekarang ini Indonesia Raya, merdeka merdeka, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, berada di tepi jurang. Ada yang berteriak, adili Jokowi. Ada yang menjerit, hidup Jokowi. Itulah dua kondisi yang sangat jelas bahwa kondisi kita berada di tepi jurang. Salah belok kiri, tabrak gunung, lalu terpelintir ke kanan masuk jurang dengan kedalaman sampai puluhan meter. Sehingga menjadikan kita babak belur, tidak bisa bangkit, tidak bisa utuh lagi seperti yang kita idam-idamkan atau yang kita banggakan selama ini. Indonesia NKRI, bila tabrak gunung lalu masuk jurang, hancur berantakan. Adili Jokowi, hidup Jokowi. Itulah kondisi yang real saat ini. Sehingga rakyat menjadi panik, menjadi tidak tahu lagi harus mengadu kemana. Harga-harga barang makin meningkat, naik terus. Pengangguran di mana-mana, PHK massal, ekonomi sulit, kebutuhan meningkat, uang tidak ada. Lalu hukum dipermainkan, politik, kepentingan, agama sekedarnya, sehingga semuanya berputar-putar pada putaran yang sama, tidak pernah maju ke depan, malah makin mundur ke belakang. Maju 3 langkah, mundur 5 langkah, ketinggalan 2 langkah. Itulah Indonesia kita. Terus presiden kita yang terpilih dalam pemilihan umum demokratis katanya sekarang sudah memulai dengan segala programnya, dengan segala optimismenya. Rakyat berjalan sambil menunggu aba-aba berikutnya. Tetapi belum ada yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Rakyat terus dalam keadaan terpuruk, terus dalam keadaan melarat. Tetapi pejabat terus melakukan suatu janji-janji dan harapan-harapan palsu. Insya Allah kita yakin dengan kemampuan Prabowo yang sudah berpengalaman dalam segala bidang kehidupan dan punya kecerdasan lebih. Kita yakin bisa membawa Indonesia ke arah lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang. Sebagaimana selalu diucapkannya. Tetapi permasalahannya belum ada yang nampak. Sudah lebih 6 bulan presiden kita dilantik. Yang sekarang harus rakyat lakukan adalah menunggu dan diam. Jangan bergerak melakukan anarkisme. Kita beri kesempatan kepada pemimpin kita untuk melakukan yang terbaik kepada rakyatnya sesuai dengan janjinya dan sesuai dengan ucapan-ucapannya yang selalu diucapkan dalam segala momen dan dalam segala acara. Namun bila terus-terusan begini, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, rakyat kelaparan,
rakyat harus ada beras. Seorang bapak harus keluar pagi mencari rezeki, tetapi tidak dia dapatkan apa-apa. Lalu terus menerus seperti itu. Apapun yang orang ajak, dia akan mau. Sehingga berkumpul semua orang-orang susah, orang-orang melarat, orang-orang lapar. Terjadilah suatu aksi atau gerakan yang menyebabkan kehancuran segala sistem yang ada. Ini yang harus dipahami oleh pemimpin dan juga oleh rakyat. Kalau seandainya pemimpin masih menjalankan politik belah bambu, politik pilih kasih, politik balas budi, lalu dia mengakomodir semua orang-orang yang sudah berbudi baik kepadanya. Lalu dia tidak ingat dan tidak tahu ada rakyat yang melarat, sudah tidak makan berhari-hari. Dan ini menjadi suatu akumulasi kekuatan besar yang akan bangkit. Dan akan ada pemimpin yang menggerakkan rakyat menjadikan aksi people power. Oleh karena itu diingatkan kepada pemimpin semuanya, terutama Presiden Prabowo. Presiden Prabowo harus bijak, harus mengakomodir semua pihak, meminimalkan musuh atau lawan-lawan yang akan menjatuhkannya karena kecewa tidak berbuat keadilan, dan juga meminimalkan keberpihakannya kepada orang yang atau pihak yang presiden merasa telah berjasa kepadanya. Jadi harus diminimalkan keberpihakan kepada orang-orang seperti itu atau pihak-pihak seperti itu, dan memperkuat secara bertahap posisi membela rakyat yang tertindas, rakyat yang kecewa, rakyat yang menderita. Sehingga dalam waktu dekat akan menyatu kembali semua kekuatan anak bangsa ini untuk bangkit dan terus bangkit. Yang salah harus dihukum, yang pintar harus dihargai, harus dihormati. Sehingga menjadilah Indonesia Raya seperti yang diharapkan oleh pejuang bangsa dalam melawan penjajah Belanda dahulu kala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.